Loh, kok bisa zombie di film ini pilih kasih? Film diawali dengan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Gary. Suatu hari terlihat dia dan istrinya sedang mengantarkan anak mereka ke sekolah. Namun saat di perjalanan terjadi hal yang aneh. Kini kota terlihat sangat kacau karena ada serangan dari manusia yang menyerang satu sama lain. Usut punya usut, mereka adalah manusia yang telah terinfeksi virus zombie. Banyak orang yang tergigit dan saat itu juga banyak orang yang berubah menjadi zombie. Saat itu Gary belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung pergi dengan mobil untuk mencari tempat yang aman. Namun sialnya mobil Gary mengalami kecelakaan. Untung saja Gary sekeluarga selamat dan langsung menaiki mobil yang lain untuk pergi dengan cepat. Singkat cerita, mereka berhasil kabur. Sayangnya di tengah perjalanan asma anaknya kambuh. Maka dari itu Gary pergi ke supermarket untuk mencari obat asma anaknya itu. Namun sial, mobil yang dikendarainya tadi sudah tidak ada karena ada yang ambil. Karena sudah tak ada cara lain, Gary pun menghubungi temannya yang bernama Thierry. Thierry bilang dia akan mengirim helikopter untuk Gary besok pagi. Setelah itu, Gary dan keluarganya pergi mencari tempat berlindung untuk menunggu pagi. Mereka pun pergi menuju sebuah apartemen. Di sana ada satu keluarga yang baik hati yang mempersilahkan mereka untuk berlindung di rumahnya sampai pagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Gary pun mengajak keluarga tersebut untuk pergi bersamanya. Namun keluarga itu menolak. Lalu Gary sekeluarga menuju atap gedung untuk menunggu jemputan helikopter. Mereka pun berjalan dengan sangat hati-hati. Namun tetap saja keberadaan mereka dan keluarganya diketahui oleh para zombie. Mereka pun lalu dikejar. Saat itu Gary sempat terjatuh dan hampir saja tergigit. Beruntungnya ada anak laki-laki dari tim penyelamat helikopter datang dan menembaki para zombie. Pada akhirnya Gary sekeluarga berhasil dievakuasi dari gedung itu dengan helikopter. Lalu mereka pun dibawa menuju ke sebuah kapal besar milik PBB. Kapal itu menampung orang-orang yang selamat dan tidak terinfeksi. Di sini juga Gary bertemu dengan Thierry. Ternyata Thierry ini adalah sekretaris jenderal PBB. Di sini diketahui ternyata Gary dulunya adalah bagian dari kesatuan PBB ini sebagai seorang penyelidik militer, dan dia memutuskan keluar dari kesatuan ini karena ingin punya banyak waktu dengan keluarganya. Setelah Thierry mengantar Gary sekeluarga ke ruangan untuk istirahat, Thierry mengajak Gary untuk masuk ke pusat komando militer Amerika. Di sana Thierry memberitahu bahwa presiden dan semua bawahannya di pemerintahan telah terbunuh dan kota-kota di seluruh dunia telah porak-poranda. Akan tetapi dengan pasukan yang tersisa dan para ilmuwan, mereka akan berusaha menemukan dari mana virus zombie ini berasal. Karena kurangnya pasukan, di sini Gary diminta untuk bergabung kembali dalam misi ini. Tentu saja Gary menolak awalnya, akan tetapi sang jenderal di sana mengancam Gary jika dia tidak mau ikut dalam misi ini, maka Gary dan keluarganya akan dikeluarkan dari kapal. Maka dari itu Gary terpaksa untuk bergabung kembali ke dalam kesatuan PBB. Singkat cerita, Gary mendapat tugas untuk mengawal seorang ilmuwan ahli virus untuk pergi ke pangkalan militer Amerika yang ada di Korea. Menurut laporan, disinilah tempat di mana virus ini pertama kali ditemukan. Lalu mereka pun sampai di Korea pada malam hari yang gelap. Para zombie yang ada di sana pun langsung menyerang mereka. Singkat cerita, karena si ahli virus panik, dia terpeleset dan tidak sengaja menembak dirinya sendiri. Tak lama datanglah para tentara dari sana dan lalu mengawal mereka ke markas. Karena si ahli virus tewas, mau tidak mau Gary harus menggantikan tugasnya untuk menyelidiki asal-muasal virus zombie ini. Namun faktanya di sana Gary tidak menemukan petunjuk apapun karena zombie yang ditemukan di sana sudah hangus terbakar. Namun untungnya di sana ada seorang narapidana yang mengabarkan bahwa negara Palestina telah memprediksi hal ini, yang mana Palestina telah membangun tembok yang besar yang melindungi negaranya dari serangan zombie. Setelah mendengar kabar tersebut, Gary dan pasukannya berniat akan pergi ke Palestina. Mereka pun pergi diam-diam untuk kembali ke pesawat, namun tiba-tiba saja HP Gary berbunyi. Hal itu membuat gerombolan zombie mengejar mereka. Lalu saat itu mereka berusaha melawan para zombie sekuat tenaga. Sayang seribu sayang, yang selamat dari serangan zombie ini hanya Gary dan sang pilot. Pada akhirnya Gary dan pilotnya itu berhasil lepas landas dari Korea. Sesampainya di Palestina, terbentang luas tembok besar di sana yang menjadi benteng pertahanan dari serangan zombie.
Karena tembok inilah Palestina menjadi satu-satunya negara yang selamat dari serangan para zombie. Di sana, Gary bertemu dengan pejabat setempat. Gary pun bertanya kenapa Palestina bisa memprediksi adanya virus zombie ini. Mereka bilang bahwa 20 tahun lalu, mereka berhasil menyadap percakapan seorang jenderal di India. Mereka mendengar bahwa India saat itu sedang berperang melawan mayat hidup. Maka dari itu, Palestina berinisiatif langsung membangun tembok besar. Gary pun berencana akan pergi ke India untuk menggali informasi. Saat itu, para warga yang selamat di sana sedang bernyanyi dengan pengeras suara sebagai bentuk rasa syukur mereka atas keselamatan mereka. Akan tetapi, suara keras itu mengundang para zombie berdatangan karena para zombie sangat sensitif dengan suara. Para zombie pun berusaha memanjat tembok dan terjadilah tumpukan zombie yang tinggi yang membuat mereka berhasil melewati tembok itu dan langsung memporak-porandakan kota. Di saat kekecauan itu, Gary melihat sesuatu yang janggal. Dia melihat ada beberapa orang yang tak mendapat serangan dari para zombie. Bahkan para zombie itu membiarkannya begitu saja. Saat itu juga Gary dan para tentara yang lain melawan para zombie sekuat tenaga. Mereka berusaha melarikan diri ke bandara. Salah seorang tentara yang bernama Segan, tangannya tergigit zombie. Dengan sigap Gary langsung memotong tangannya agar virusnya tidak menyebar ke seluruh tubuh Segan. Walaupun Segan terluka parah, mereka tetap melanjutkan pelarian mereka ke bandara. Di bandara, mereka menghentikan sebuah pesawat yang sedang melaju, dan akhirnya mereka bisa pergi dari Palestina yang kini telah dikuasai oleh zombie. Di dalam pesawat terlihat keadaan sangat tenang. Saat itu, Gary teringat kejadian yang dilihatnya, yang mana ada beberapa orang yang dibiarkan oleh zombie. Gary pun lalu mempunyai ide dan langsung menghubungi Terry untuk bertanya di manakah keberadaan laboratorium medis terdekat yang bisa membuat vaksin. Setelah itu, Gary meminta kepada pilot untuk diantarkan ke tempat penelitian di sebuah kota terdekat. Tak disangka, ternyata di dalam toilet pesawat ada zombie yang tak tahu kenapa bisa ada di sana. Zombie itu pun langsung menyerang para penumpang pesawat yang lain, sehingga jadi banyak orang yang terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Keadaan di dalam pesawat pun menjadi sangat kacau. Tanpa pikir panjang, Gary pun dengan terpaksa meledakkan kabin pesawat yang membuat para zombie terlempar keluar. Akibat dari ledakan tadi, akhirnya pesawat pun terjatuh. Ajaibnya, Gary dan Segan berhasil selamat. Lalu dalam keadaan terluka, mereka berjalan hingga mereka menemukan laboratorium yang ada di dekat mereka. Saat sampai di depan laboratorium, Gary pun tiba-tiba tak sadarkan diri. Singkat cerita, Gary pun tersadar dari pingsannya di dalam laboratorium. Ia pun langsung bilang bahwa tujuannya datang ke tempat ini adalah untuk mencari virus atau penyakit yang mungkin saja disimpan di laboratorium ini. Jadi Gary ini menyimpulkan bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan serangan dari para zombie di Palestina itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit. Ia pun berencana untuk mencoba menyuntikkan suatu penyakit pada tubuh manusia untuk membuktikan teorinya itu. Namun sial, tempat di mana sampel penyakit itu telah dikuasai oleh zombie. Walaupun begitu, Gary bersikeras untuk menerobos gerombolan zombie untuk sampai ke tempat itu. Lalu ia pun pergi bersama dua orang lainnya. Lalu mereka pun pergi berjalan melewati lorong-lorong yang telah dikuasai oleh para zombie. Sialnya, para zombie mengetahui keberadaan mereka. Saat itu mereka pun terpisah. Dua orang temannya terpaksa kembali ke ruangan aman, sementara Gary pergi sendiri ke ruangan penyimpanan sampel penyakit itu. Saat dia akan membawa botol-botol berisi sampel penyakit, tiba-tiba muncullah satu zombie di depan pintu keluar. Karena tak ada pilihan lain, Gary pun lalu menyuntikkan salah satu sampel penyakit itu ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia menunggu hingga penyakit itu bereaksi di dalam tubuhnya. Singkat cerita, penyakit itu telah bereaksi dalam tubuh Gary, sehingga dia memberanikan diri keluar dari pintu, dan ternyata teori Gary itu benar. Zombie itu tidak menyerang Gary sama sekali, itu dikarenakan penyakit yang ia suntikan. Tak hanya itu, dia pun melewati banyak zombie di lorong dengan santainya tanpa ada serangan sama sekali. Akhirnya dia berhasil kembali ke ruangan yang aman bersama teman-temannya. Di sana, Gary langsung diberi obat penawar dari penyakit yang ia suntikan. Singkat cerita, berkat penemuannya ini, pemerintah pun langsung bertindak membuat sebuah virus penyakit cacar dan hepatitis yang sudah direkayasa sehingga akan aman bagi manusia.
Virus penyakit itu pun lalu dibuat secara massal dan disuntikan pada seluruh manusia yang selamat. Maka dari itu tidak ada lagi orang yang diserang oleh para zombie karena telah disuntikan penyakit. Setelah itu para manusia yang selamat membasmi ribuan zombie dengan cara dibakar. Akhirnya para zombie pun berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Gary pergi ke suatu tempat untuk bertemu kembali dengan keluarganya dan film pun tamat.